Suara apa itu? Bisikin, bincang asik dengan internis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di acara podcast Bisikin, bincang asik dengan internis Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada. Saya Bidan Linda selaku host yang akan membahas tentang kiat bagi penderita diabetes selama bulan puasa. Dan kali ini saya akan mengobrol dengan dokter spesialis kita, yaitu Dr. Iketut Adi Suryana, SPPD. Halo dok. Halo Indah. Apa kabar dok? Baik sekali. Gimana kabarnya? Sehat dok. Tentunya di bulan puasa ini kita harus tetap sehat dan semangat dok. Kita kembali lagi di acara podcast Bisikin, yaitu di sini dengan tema kiat bagi penderita diabetes selama bulan puasa dok. Di sini kita langsung aja berbincang-bincang dengan Pak Dokter. Di sini ada pertanyaan dok, apakah boleh penderita diabetes berpuasa? Boleh. Jadi Boleh ya dok. dikatakan boleh itu tentu ada ketentuannya. Alhamdulillah. Jadi boleh ketika ada gula darahnya sudah terkontrol di bawah 300. Lebih baik lagi kalau misalnya terkontrol dengan obat di bawah 200 itu diperbolehkan. Ada beberapa kondisi, misalnya tidak ada komplikasi akut sebelumnya, tidak pernah hipoglikemi atau tidak pernah mengalami penurunan gula darah. Jadinya tidak pernah juga mengalami hospitalisasi, pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya, lalu tidak ada komplikasi akut yang lainnya, misalnya stroke, misalnya sakit jantung, ataupun yang lainnya. Jadi yang ini berlaku 3 bulan terakhir sebelum puasa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian tersebut 3 bulan terakhir sebelum puasa, ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau semuanya abstain, jadi tidak ada, semua normal, gula darah bagus dan sebagainya, silahkan bagi umat muslim diperbolehkan untuk puasa. Oke, diperbolehkan ya. Harus kita ketahui bahwa kalau kondisi kita 3 bulan terakhir sudah tidak memungkinkan untuk puasa, kita lebih baik tidak usah puasa ya dok ya. Tentunya kita harus konsultasi juga bersama dokter ya. Oke dok, jadi di sini juga ada pertanyaan, kapan penderita diabetes tidak dibolehkan puasa? Jadi, Win, bahwa kapan tidak diperbolehkan puasa adalah ketika ada risiko tinggi pasien penderita diabetes memiliki risiko. Pertama adalah ketika diabetes tipe 1 Ya. yang kendalinya buruk. Jadi HbA1c kadarnya lebih dari 9%, itu tidak boleh puasa. Ya. Lalu kedua adalah hiperglikemia berat. Jadi gula darahnya tinggi sekali yang berulang dalam 3 bulan terakhir. Jadi tidak diperbolehkan puasa. Lalu ketiga adalah hipoglikemia. Nah, tadi hiperglikemia gula darah tinggi sekali, sekarang hipoglikemi, gula darah rendah sekali, dan itu berulang kali juga dalam 3 bulan terakhir tidak diperbolehkan. Takutnya saat bulan puasa tidak makan, terutama tidak makan siang, takutnya makin hipoglikemi, takutnya muncul klinis sering pingsan, lemes dan sebagainya. Itu tentu berbahaya buat pasien diabetes. Selanjutnya adalah ada koma, yang istilah ketika hiperglikemia atau gula darah tinggi terjadi namanya koma hiperglikemia stage. KAD, ketoasidosis diabetikum, itu biasanya muncul keluhan sesak, penurunan kesadaran dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan juga puasa. Lalu ada yang risiko sangat tinggi adalah memiliki komplikasi penyakit akut lainnya. Jadi saya bilang diabetes plus stroke, diabetes plus serangan jantung dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Jadi ada komplikasi akut yang harus ditangani dulu baru boleh puasa. Jangan sampai masih dirawat di rumah sakit, masih pakai infus, dok saya pingin puasa, itu tidak diperbolehkan. Takutnya puasa malah memperburuk kondisi tubuhnya saat itu. Oke. Selanjutnya adalah pasien-pasien diabetes dengan hemodialisa atau cuci darah. Itu biasanya risiko sangat tinggi terjadi hipoglikemi dan sebagainya, bikin lemas dan sebagainya. Jadi kalaupun memang ingin berpuasa harus di bawah kontrol daripada dokter spesialis penyakit dalam. Dan ada juga misalnya gangguan kognitif misalnya ataupun epilepsi, itu juga risiko sangat tinggi
untuk melakukan berpuasa di bulan puasa. Dan terakhir tentunya adalah pasien-pasien dengan hamil, terutama pasien hamil dengan terapi insulin. Jadi penggunaan obat insulin yang disuntikan setiap makan ataupun 24 jam sekali, juga ada yang basal insulin, itu juga merupakan risiko tinggi dalam melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Nah, jadi ada pun yang risiko tinggi, tadi kan risiko sangat tinggi. Iya, sangat tinggi. Sekarang yang risiko tinggi itu adalah diperbolehkan puasa tapi sangat dengan pengawasan. Dengan pengawasan. Nah, itu pertama adalah diabetes tipe 1 yang terkendali dengan baik, itu tetap diperbolehkan puasa tapi harus dipantau rutin. Lalu kedua adalah diabetes tipe 2 yang kendali buruk. Jadi kendali buruk maksudnya gula darahnya kemarin bagus, habis itu normal lagi, langsung tinggi lagi, turun lagi, jadi tidak terkontrol. Mungkin karena kepatuhan berobatnya kurang di pasien, makannya kurang terkontrol di pasien, jadinya naik turun, itu yang bahaya. Nah, yang ketiga adalah diabetes tipe 2 yang menggunakan insulin campuran. Jadi insulin campuran itu ada insulin basal yang 24 jam sekali, atau yang jangka panjang, ataupun yang insulin bolus yang diberikan sebelum makan. Nah, itu kadang-kadang memang kadang-kadang diperbolehkan puasa tapi dengan pemantauan atau pengawasan ketat. Lalu selanjutnya adalah diabetes tipe 2 yang hamil tapi kan ada yang tidak menggunakan insulin. Nah, itu risiko tinggi, jadi tetap perlu pengawasan, perlu pengecekan gula darah secara teratur. Dan yang terakhir tentunya adalah pasien yang memiliki penyakit gagal ginjal kronik stadium 3. Kalau misalnya yang hemodialisa kan tentu yang cuci darah sudah stadium 5. Kalau yang ini stadium 3 atau pasien-pasien yang pekerja fisik berat. Jadi dia pasien kencing manis tapi pekerjaannya fisiknya berat sekali, misalnya buruh bangunan dan sebagainya, yang melakukan aktivitas berat yang memerlukan energi yang cukup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Itu yang risiko tinggi. Jadi boleh berpuasa tapi dengan pemantauan sangat ketat. Berbeda sama risiko sangat tinggi. Sangat tinggi disarankan tidak berpuasa. Oke dok, kita sekarang lanjut dok. Di sini karena di bulan puasa ya dok ya. Saya ingin bertanya dok, bagaimana sih tips berpuasa bagi penderita diabetes itu sendiri dok? Ya, jadi banyak sekali tips-tips yang penting dan bisa diaplikasikan pada penderita diabetes saat bulan puasa atau puasa sunnah dan sebagainya. Pertama adalah tetap harus makan. Makannya berapa dok? 2 kali atau 3 kali? Bisa 3 kali sehari. Jadi saat sahur, saat buka, saat isya. Nah, jadi 3 kali sehari. Itu bisa sama. Kedua, jangan lupa minum air putih di sahur cukup dan dibuka cukup. Jadi jangan sampai tidak sama sekali minum air putih. Karena apa? Nanti selama 12 jam puasa lumayan akan menyebabkan dehidrasi. Selama waktu kita berpuasa ya dok ya, otomatis kan daya tahan tubuh kita kan berkurang dok ya. Jadi kita jangan lupa minum air putih ya dok ya. Yang ketiga adalah kalau pasien penderita diabetes adalah kalau bisa makan sahurnya dekat-dekat imsak. Jadi jangan terlalu deket ya. Jangan malah jauh jam 2 pagi sudah mulai puasa, makan terakhir sahur. Habis itu sahurnya jam 4:30, jam 5:30, 6 kan kasihan nanti kelamaan. Jadi disarankan dekat-dekat imsak. Mulai imsak aja. Nanti batal ya puasa ya. Jadi dekat-dekat imsak langsung makan untuk sahur sebelum sholat subuh dan sebagainya. Dan segera setelah buka langsung makan, jangan ditunda-tunda makannya. Jadi jangan sampai nggak boleh minum dulu terus kita tunda sampai nanti ya dok ya. Kalau bisa buka biasa dulu, tenangin sekitar 15 menit, habis itu baru makan besar. Jadi jangan menunda dulu untuk begini, takutnya hipoglikemi malah rendah gula darahnya, kasihan. Langsung selanjutnya adalah kita harus melihat kondisi pasiennya tersebut, adalah tetap menggunakan obat-obatan. Ya, jangan sampai tidak menggunakan obat-obatan. Jadi kapan dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam untuk kencing manisnya atau dokter umum terdekat, kapan minum obatnya, setelah makan, sebelum makan dan sebagainya, tetap harus konsumsi. Jangan sampai puasa
obatnya juga puasa, jangan sampai. Jadi tetap harus tetap ya, mengkonsumsi obat itu secara teratur. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita perhatikan, seperti misalnya aktivitas harus tahu diri. Dalam artian saat puasa jangan aktivitas berat, harus dijaga, misalnya aktivitasnya ringan sedang, menyesuaikan dengan profesi pekerjaannya. Itu paling penting. Kalau misalnya kita misalnya aktivitas berolahraga itu boleh nggak sih dok? Diperbolehkan sebenarnya, diperbolehkan, tapi aktivitas ringan, karena saya sendiri melihat banyak gaya hidup saat ini sangat bagus. Jadi biasanya banyak yang sebelum buka puasa sudah olahraga ringan. Iya, olahraganya ringan sedang, jangan berat. Nanti takutnya sebelum buka sudah pingsan. Langsung ada juga yang setelah buka 1 jam lagi baru olahraga. Nah, ataupun setelah taraweh biasanya baru olahraga. Olahraga ya setelah taraweh aja ya. Jadi banyak sekali yang tergantung waktunya masing-masing. Ada yang punya waktu sebelum buka, ada yang mempunyai waktu setelah taraweh. Dan sekarang ada beberapa tempat olahraga yang memang sampai malam, karena khusus bulan puasa atau Ramadan biasanya akan lebih panjang durasinya. Sampai sahur nggak itu bukanya? Kalau bisa tahu ya. Yang sampai sahur ya. Jadi kalau ada sampai sahur nanti pingsan nanti pas buka. Oke. Gitu. Jadi tips dan triknya itu sangat berbeda tiap orang, harus menyesuaikan dengan kondisinya. Pertama kondisi penyakitnya, berat badannya, terus apa yang dikonsumsi. Jadi jangan disamakan, dok, nggak boleh makan ini makan ini. Nah, kalau untuk makanan tentunya boleh dok makan yang manis, boleh, tapi kadarnya diingatkan. Karena setiap orang yang habis membuka atau buka puasa, kalau nggak dikasih makanan yang manis sedikit, nanti kaget tubuhnya, jadinya bahaya, nanti sakit perut dan sebagainya. Habis itu pokoknya buah boleh nggak dok? Boleh, tapi tahu kadar gulanya yang tinggi kan banyak. Misalnya kadar glikemik tinggi atau gula yang tinggi ada seperti semangka, jangan satu potong besar sendiri. Yang besar. Jangan, cukup yang kecil untuk pembuka dahaga dan juga untuk menghilangkan rasa haus ataupun kelaparan. Untuk sedikit aja, jangan langsung satu buah sendiri, itu berbeda. Itu. Oke. Jadi sebenarnya untuk tips puasa sangat banyak. Salah satunya tadi saya sebutkan. Oke dok, apakah ada resiko berpuasa para diabetisi dengan gula darah tidak terkontrol dok? Oke, selalu ada. Jadi resiko orang normal berpuasa aja ada risikonya. Misalnya kelaparan, kehausan, tergantung pekerjaan dan aktivitasnya ya. Orang penderita diabetes pasti ada risikonya. Pertama adalah kalau gula darah tidak terkontrol, otomatis akan muncul komplikasi akut pada pasien tersebut. Bisa saja kita tidak terkontrol tuh banyak. Bisa aja karena kalau ketinggian, bisa namanya hiperosmolar stage, jadinya hiperosmolar hiperglycemic akan menyebabkan gula darah sampai di atas 600. Apalagi ditambah tidak minum air putih sama sekali, akan muncul dehidrasi, gula darah akan makin tinggi. Kalau semakin tinggi gula darah akan menyebabkan namanya koma. Udah koma, ada penurunan kesadaran, sesak dan sebagainya, akan berdampak juga terhadap ginjal kita. Ginjal akan terjadi penurunan fungsi ginjal dan akhirnya akan memerlukan cuci darah. Jadi banyak sekali risiko ketika gula darah kita tidak terkontrol. Tidak terkontrol juga selain tinggi, bisa juga karena terlalu rendah kalau tidak terkontrolnya. Kalau terlalu rendah gimana dok? Jadi ketika tidak tahu dosis yang benar, lalu saat bulan puasa asal puasa tidak konsultasi ke dokter, tiba-tiba menggunakan dosis yang sama, puasanya 12 jam, bisa saja mengalami lemes, letih, lesu, dan penurunan gula darah sampai terjadi hipoglikemi. Gula darah di bawah 70 itu bisa menyebabkan keringat dingin, lemas, dan akhirnya bisa pingsan. Dan apabila tidak tertangani dengan baik, pasien akan bisa mengalami kematian juga. Oh, sangat bahaya banget ya dok ya. Baik dok, terus bagaimana dok cara pengobatan diabetes bagi penderita diabetes selama bulan puasa dok? Oke, jadi pengobatan penderita diabetes itu berbeda saat bulan puasa dan tidak puasa. Kenapa? Karena bulan puasa, bulan Ramadan ini puasanya 1 bulan, bukan 1 hari. Jadi kan besoknya puasa dan sebagainya. Jadi ada perubahan jadwal untuk pemberian obat biasanya.
Pertama adalah ketika menggunakan obat minum oral, misalnya ada penggunaan sulfonylurea, ada biasa minum sebelum makan pagi biasanya pasien-pasien diabetes, ini diubah menjadi sebelum buka puasa. Jadi jangan lagi sebelum sahur, takutnya tidak makan siang dan sebagainya, takutnya hipoglikemi atau gula darahnya rendah di saat itu. Lalu kedua, penggunaan obat-obat oral lainnya akan dikondisikan dengan jenis makanan yang masuk, porsinya, apakah takutnya ada beberapa pasien penderita diabetes dia makannya tetap normal antara bulan puasa sama tidak puasa. Kenapa? Karena makan sahur iya, makan buka iya, isya juga makan, bahkan malam-malam juga makan. Jadinya makan intake kalorinya lebih banyak saat bulan puasa dibandingkan tidak puasa. Lalu ketiga adalah pasien-pasien yang penggunaan insulin. Nah, insulin ini kan cepat menurunkan gula darah. Jadi saat bulan puasa akan diturunkan dosisnya hingga 20 hingga 30%. Nah, jadi jangan menggunakan dosis yang sama. Takutnya selama bulan puasa akan terganggu, akan sering menyebabkan hipoglikemi atau kadar gula terlalu rendah dibandingkan saat normal. Jadi pengobatannya hampir sama, cuma dosisnya dikurangin. Lalu diingatkan lagi sekali, saat berbuka tolonglah jangan makan yang terlalu manis-manis. Boleh yang manis untuk membuka tapi kadarnya tolong dikurangi. Jadi tidak terjadi peningkatan atau anjlok daripada kadar gula yang menjadi tidak terkontrol pun terlalu tinggi. Itu saja, Win. Oke, baik dok. Jadi kapan nih kira-kira bagi penderita diabetes ini untuk mengecek gula darahnya, dok? Oke, jadi pengecekan gula darah apabila punya glukometer sendiri ya atau alat untuk ngecek gula darah di rumah itu bisa 4 kali pengecekannya. Kapan sih, dok? Pertama misalnya bisa sebelum sahur, 2 jam setelah sahur kita lihatnya, sama seperti gula darah puasa, dan 2 jam setelah makan. Nah, jadi kita lihatnya seperti itu, jadi sebelum sahur dan 2 jam setelah sahur. Lalu kedua adalah siang-siang kita bisa cek. Jadi siang-siang ketika kita tidak makan sama sekali, tidak makan siang, kita bisa cek berapa gula darahnya. Dan terakhir adalah 2 jam setelah buka puasa. 2 jam setelah buka puasa. Ya, untuk tahu kita apakah gula darah kita dalam range normal atau tidak. Jangan-jangan di siang hari lemes, kita bisa cek ternyata kalau gula darahnya ternyata memang di bawah 60 atau di bawah 70, sebaiknya dibatalkan puasanya. Takutnya tidak sampai ke buka puasa malah pingsan nanti ataupun lemas. Nah, apabila di atas 300, kita harus koreksi. Jangan-jangan dosis obat diabetesnya tidak tepat. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, harus kita ubah dosisnya di saat buka puasa, mungkin menggunakan sulfonylurea dan sebagainya, atau penggunaan insulin dosisnya ditingkatkan. Disesuaikan dengan waktu, kondisi, dan jenis makanan yang dimakan. Kadang-kadang saat bulan puasa, makannya tidak teratur, dan kadang-kadang lebih banyak masukkan yang manis dibandingkan yang saat tidak puasa. Masih lagi nih, dok, saya sangat penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan di sekitar diabetes ini, dok. Jadi kapan sih seorang diabetes itu bisa membatalkan puasa, dok? Oke, jadi banyak sekali yang bertanya, dok, Win, tentang kapan sih kita boleh membatalkan puasa. Jadi pertama adalah pasien DM tipe 2 atau diabetes diperbolehkan batal puasa ketika ada komplikasi akut. Nah, komplikasi akut apa? Lagi dirawat di rumah sakit, silahkan jangan berpuasa. Habis itu ketika ada gejala tambahan, misalnya di rumah sedang berpuasa tiba-tiba kekurangan lemas, letih, lesu, dicek gula darahnya di bawah 60, asam ataupun gula darah di atas 300, silahkan batalkan puasa. Karena apa? Takutnya dilanjutkan berpuasa malah akan memperburuk kondisinya. Iya, benar sekali. Lalu ketiga adalah ketika ada muncul keluhan lainnya, misalnya nyeri dada, lalu ada misalnya sesak dan sebagainya, itu tentu harus dibatalkan puasanya dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda, diam di rumah untuk berpuasa malah memperburuk kondisi. Dan terakhir adalah misalnya pasien hamil, itu banyak sekali halangan
misalnya kelaparan dan sebagainya. Jika memang tidak mampu untuk melakukan puasa, silahkan dibatalkan, karena tidak semata-mata untuk ibu, tapi untuk janinnya. Jangan sampai sebenarnya kandungan nutrisi yang dibutuhkan untuk bayi malah kurang, malah tidak bertumbuh kembang bayi tersebut. Tapi itu disesuaikan dengan tipikal ibu masing-masing berbeda-beda. Wanita hamil, satu wanita hamil dengan wanita hamil yang lain berbeda. Jadi tidak bisa saya menyamaratakan semua wanita hamil tidak boleh berpuasa. Boleh berpuasa, tapi sangat ditentukan oleh klinisnya. Kalau wanita hamilnya sering mual, muntah, keras, hipermesis gravidarum, disarankan tidak puasa karena dia sudah mengeluarkan banyak intake kalori yang banyak, jadi harus perlu intake yang masuk, outputnya banyak keluar, intake-nya harus banyak yang masuk. Jangan sampai dia dehidrasi, malah janinnya tidak tumbuh kembang gitu. Jadi hal-hal tersebut yang diperbolehkan untuk dibatalkan puasanya gitu. Oke, sobat sehat. Jadi bagi yang ibu hamil nih, jangan ditunda-tunda kalau misalnya sudah mengalami seperti itu ya. Jadi harus kita melihat kondisi kita juga gitu. Oke, halo sobat sehat. Kali ini kita sudah selesai membahas tentang kiat bagi penderita diabetes selama bulan puasa. Demikian episode kali ini. Saya Bidan Winda dengan narasumber kita Dr. Iketut Adi Suryana, SPPD. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!